Bangunan Jinang ini adalah sebagai saksi ya, saksi bahkan menjadi saksi bisu. Karena sang suami mengalami impoten ya, bahkan stroke gara-gara istri suka main TikTok. Lah, kenapa bisa begitu? Ceritanya begini. Dulu ya, Jinang ini sekitar 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun silam, fungsi utama Jinang ini adalah tempat menyimpan gapah. Ya, tempat menyimpan gapah. Jadi bagaimana dia membawa gapah ya? Di mana tempat menyimpannya? Di sini, di atas ya, di atas. Cara membawanya adalah dengan menyandarkan jan atau tangga dari sini ya, kemudian dibawa ke atas. Nah, ya, dikemas dengan kampil ya, seperti itu. Jadi gapah disimpan di tempat di atas ya, di bagian lumbung. Seperti apa tempatnya? Nah, jadi akan saya tampilkan. Nah, seperti ini. Gapah itu disimpan di sini ya. Apa itu gapah? Ya, gapah adalah buah padi ya. Buah padi itu namanya gapah. Nah, ketika Bapak petani ya, nanang-nanang kita dulu panen raya di sawah ya, begitu banyak melimpah ruah padinya dalam bentuk gapah, disimpan di sini ya, disimpan di sini. Nah, kemudian seperti apa tempat penyimpanannya biar jelas ya, saya perlihatkan. Nah, disimpan di sini. Di sini banyak sekali yang menampung gapah. Ini ada pintu masuk ya untuk membawa gapah. Kemudian gapah ditimbun di sini banyak banget ya. Disinilah gapah ditimbun. Nah, jadi di dalam lumbung ini di bagian atas ini juga dilengkapi dengan pelangkiran. Tempat atau linggih ide betarosri ya, meraga daksino atau meraga tapaan. Karena Dewi Sri itu dipercaya ya sebagai manifestasi lambang kemakmuran. Nah, jadi diistanakan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gapah itu disimpan di sini ya. Gapah itu banyak sekali. Kemudian dalam hari tertentu ya, acara keagamaan tertentu, kita ngaturan sesajen di sini atau ngatur mupokaro. Kenapa? Karena bangunan Jinang ini adalah salah satu bangunan suci agama Hindu ya, yang dibuat melalui proses penyucian, dan juga ini merupakan linggih ide Betari Sri Lambang Kemakmuran seperti itu. Jadi gapah itu disimpan di sini. Nah, ketika perlu gapah itu akan diambil kembali di sini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, yang nantinya akan diproses, selanjutnya akan diproses dijadikan beras. Itu adalah fungsi utama daripada Jinang.
bentuk fisik jeneng, saya videokan dalam bentuk animasi ya. Pertama ini adalah bataran, tinggi bataran ini adalah 40 cm ya, dari bawah, dari halaman. Nah kemudian berdiri saka ya, paling bawah sunduk pendek, sunduk dawa, tempat duduk atau dipan ya. Kemudian di atasnya langki, kemudian berdiri lagi sunduk bawah, sunduk dawa tanpa pengiring karena sudah lebar sunduknya. Nah kemudian yang paling atas ini ada orang bilang selasah atau selasar, dijadikan sebagai lantai. Nah seperti itu. Nanti di atas lantai ini akan berdiri rangka ya. Nah, ini tampilan rangka yang ujung-ujungnya ini adalah untuk iga-iga, rangka iga-iga atau usuk ya. Sementara ya yang di tengah, yang kotak itu adalah tempat menyimpan gabah. Gabah itu buah padi ya. Gabah itu di bawah, dari bawah melalui jan atau tangga naik ke atas ya, dikemas dalam bentuk kampil ya. Kemudian setelah di atas diurai ya, dilepas biar gabah itu kering, mengurai dia ya, biar awet. Nah di sini juga ada pelangkiran. Pelangkir ini adalah Stana Dewi Sri, manifestasi Ida Sang Hyang Widiwaso itu sebagai Dewi Sri. Jadi simbol Dewi Sri itu adalah simbol kemakmuran. Jeneng ini merupakan salah satu bangunan suci yang disucikan oleh agama Hindu karena proses pembuatan dan keseharian juga ada prosesi upakara. Sekarang saya akan tampilkan usuk ya, iga-iga. Jadi ini melengkung ya. Kira-kira kemiringan daripada iga-iga ini ya adalah 70 sampai 80 derajat, sangat ekstrim sekali ya. Jadi kelihatannya memang seperti piramid, mengkerucut ke atas ya, mengkerucut kecil di atas. Jadi lengkap dengan ringnya. Nah nanti waktu proses pengatapan, atap genteng-genteng itu akan dibor ya, dibor satu persatu semuanya. Kemudian dikaitkan di ring ini agar genteng itu kuat ya, genteng itu kuat, tidak mudah lepas, tidak mudah jatuh karena kemiringan daripada atap ini sangat ekstrim, 70 sampai 80%. Ya, itulah maksudnya untuk biar kuat, makanya dibor. Teknik pemasangannya serahkan pada ahlinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini tampilan perspektif ya. Di depan juga konsep banyak ya. Konsep banyak, kemudian di pintu masuk itu ada gelung. Nanti akan saya zoom ya. Kemudian di bawah sako banyak itu ada juga patung singa ya, kelihatannya bagus sekali. Nah sekarang next saya akan ke bawah ya. Wah di bawah ini kegiatan apa nih, ibu ini merangsang sekali ya. Nah fungsi di bawah ini dalam keseharian ya digunakan untuk menenun dulu ya. Dulu digunakan untuk menenun, tiada hari tanpa menenun gitu. Suara kukulnya ramai sekali dulu di desa-desa itu, sur ketemplung gitu, seperti nyanyian keseharian. Sampai itu kesehari-hari di desa ya, Jineng ini tidak pernah sepi ya, selalu ada orang di sini mengobrol, bekerja, menenun. Wajah-wajahnya sangat sumringah sekali ya, sumringah, berseri-seri, seperti tanpa beban ya, seperti tanpa ada kekhawatiran, mungkin karena cukup sanang pangan papan, seperti itu. Baik, Ratu Ida Dane semeton semuanya, seperti itu bisa yang tampilkan dalam bentuk video. Semoga bermanfaat, dan jika Ratu Ida Dane sahabat sedharma berencana membangun sanggah, membangun pura, balai-balai, rumah Bali, jangan sungkan-sungkan hubungi saya, Inyoman Murdana, karena saya ada ahlinya. Saya ahli membuat desain. Jadi di samping itu saya juga mengerjakan proyek baik skala kecil maupun skala besar. Mengenai alamat lengkap silakan klik deskripsi di bawah video ini. Om Santi 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 Om.